Jadi mandat misi dari Allah, mission mandate. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lanjut dengan firman Tuhan. Ada satu video yang ingin diputar. Saya mau supaya kita juga mendengarkan pesan-pesan dari Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia berkaitan dengan misi, karena juga bulan September adalah bulan misi dari organisasi kita Gereja Sidang Jemaat Allah. Shalom kepada seluruh badan pengurus daerah, gembala-gembala sidang, pelayan Injil, beserta seluruh jemaat GSJA di Indonesia. Selamat memasuki bulan September 2025. Seperti sudah kita sepakati bersama bahwa bulan September ini adalah bulan misi GSJA di Indonesia. Nah, selaku Ketua Departemen Misi Nasional, saya ingin mengajak kita semua untuk berfokus pada 2 event besar pada bulan September ini. Pertama, saya mengajak kita semua memobilisasi seluruh jemaat GSJA untuk berdoa dan mendukung pekerjaan misi yang sudah dan sedang berjalan. Perintisan-perintisan gereja baru, pengutusan misionari baru, serta usaha untuk penyehatan dan penguatan gereja setempat. Nah, mari kita lakukan ini bersama-sama dalam setiap ibadah hari Minggu kita di bulan September. Kita juga akan merayakan semua pencapaian yang sudah kita kerjakan dalam 1 tahun ini melalui ibadah-ibadah tersebut. Dalam penggalangan misi ada satu kesaksian yang perlu saya apresiasi, di mana tahun lalu ada satu gereja di Kalimantan Barat yang mengirimkan dana misi mereka sebesar kurang lebih Rp57.000 saja. Wow, ini bukan masalah jumlah saudara, tetapi kerinduan besar untuk terlibat dalam misi yang sangat besar ini. Dan mari kita dukung dan kerjakan misi ini bersama-sama sebagai GSJA One. Nah, yang kedua saudara, pada bulan September ini juga kita akan mengadakan National Mission Convention yang akan diadakan di 3 zona, yaitu zona timur, zona tengah, dan zona barat. Ini adalah pertama kali yang akan kita lakukan di Indonesia. Nah, di zona timur kita akan adakan di Kota Makassar pada tanggal 2-4 September. Zona tengah kita akan adakan di Surabaya pada tanggal 8-10 September. Dan zona barat di Jakarta pada tanggal 11-13 September. Nah, saudara silahkan pilih kota mana yang terdekat dan lebih nyaman untuk saudara bisa hadir. Namun intinya adalah ajak semua pegiat misi di daerah maupun gereja saudara masing-masing. Nah, kita akan membangun kekuatan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua melalui melaksanakan amanat agung ini bersama-sama. Nah, akhirnya saya ingin mengucapkan selamat merayakan dan melaksanakan amanat agung di dalam dan melalui gereja saudara masing-masing beserta di daerah saudara masing-masing. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada di antara kita yang belum mengenal siapa yang berbicara tadi, beliau adalah Pastor Arif. Beliau merupakan ketua dari organisasi Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Masih muda, rendah hati, dan smart saudara, dan juga dia mengembalakan di Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem di Bogor. Jadi kalau saudara ke Bogor, kota Bogor, saudara bisa berkunjung ke Gereja Bethlehem di Bogor, di Surya Kencana ya. Mari kita siapkan Alkitab kita, firman Tuhan yang saudara pegang, atau kalau di smartphone saudara ada aplikasi Alkitab, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita buka juga di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 bagian penting di dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama adalah pesan itu sendiri. Pesan berita tentang keselamatan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah siapa yang memberitakannya. Orang yang memberitakan firman, memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan, atau sering kita dengar kabar baik. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pendengar. Pendengar berita keselamatan. Orang yang belum mendengar Injil. Ada beritanya, ada pesannya tentang Yesus Kristus. Dan kemudian ada yang membawa pesan para penginjil, orang-orang percaya yang memberitakan Injil. Dan kemudian ada orang yang belum mendengar Injil. Mana yang lebih penting dari ketiganya? Bagi saya ketiga-tiganya penting. Yang pertama, yang paling utama adalah Injil itu sendiri tentang Yesus Kristus. Tetapi Injil yang berdiri sendiri, berita pesan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak berguna bagi orang yang tidak mendengar Injil, yang belum percaya, yang belum diselamatkan, kalau pesannya tidak ada yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan pesannya pasti nggak sampai. Karena di Roma juga bilang, bagaimana mereka bisa mendengar kalau nggak ada yang memberitakan. Bukan hanya pemberitanya pemberita Injilnya yang penting, tetapi juga harus ada orang yang belum mendengar Injil. Ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan. Dan yang kita akan bicarakan di sini adalah tentang kita sebagai orang percaya yang punya tugas, punya tanggung jawab, punya panggilan untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus, dan apa yang Yesus lakukan di dalam diri saya kepada orang lain. Itu Injil, saudara. Itu misi, itu penginjilan. Itu rangkaian penginjilan, rangkaian misi, amanat agung Allah. Berita, pemberita, dan kemudian ada orang yang mendengarkan, yang belum percaya. Itu Injil. Sesuai dengan amanat agung. Dan kalau nggak ada yang mau pergi, maka sekalipun beritanya bagus sekali, penting sekali, tetapi kalau nggak ada yang pergi, maka berita itu jadi tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Sama seperti kalau saudara disuruh menyampaikan pesan di kantor wali kota, ada bagi-bagi beras gratis. Tolong sampaikan kepada mereka yang membutuhkan beras. Mereka yang gak punya beras di rumah, silakan datang ambil. Bukan cuma 5 kilo, saudara. Seberapa yang saudara butuhkan sepanjang bulan itu, datang, akan diberikan. Beritanya bagus.
Tapi kalau saudara yang mendengar berita, yang diberikan tugas untuk menyampaikan berita, tidak menyampaikan kepada mereka, kepada orang yang harusnya mendengar berita baik, maka beritanya bagus, baik beritanya, tapi tidak berguna. Karena kenapa? Beritanya tidak sampai. Sepenting itulah diri kita, saudara dan saya, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang diberi tugas untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang lain yang membutuhkan kabar baik. Karena begini saudara, kenapa saya buka dengan bagian ini? Karena kalau saya bilang misi sepertinya menakutkan, ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Haleluya. Jadi orang semua pergi terbang kemana, dan kemudian nanti Manado kosong, ya. Jadi yang tinggal di Manado orang-orang yang belum percaya. Karena semua orang percaya sudah pergi keluar. Sepertinya menakutkan saudara. Taruhannya nyawa. Ada bagian-bagian di mana kita mendengar para misionaris, para pemberita Injil merelakan segala sesuatu untuk memberitakan Injil. Dan kita ada di sini sebagai jemaat Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai bisnismen, sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri. Dan kita berpikir, bagaimana berarti mungkin misi amanat agung hanya khusus bagi mereka yang memang dikasih hati oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Tetapi apakah demikian kebenaran firman Tuhan ini? Itu yang dimaksud Tuhan. Tidak saudara. Semua orang yang percaya itu punya tugas yang sama untuk menjadi pemberita Injil. Kita punya tugas yang sama. Kita mungkin tidak akan dibunuh, tidak harus dibunuh, tidak harus menderita. Tetapi kita punya tugas yang sama. Ada kalanya orang yang perlu mendengarkan berita Injil adalah orang yang dekat dengan kita. Rekan kerja kita, karyawan kita, atau pimpinan kita, bos kita, atau tetangga kita, atau teman bermain games. Kemarin anak sekolah minggu, Kak jangan dulu pulang Kenapa jangan dulu pulang? Torang mau mabar. Wih, mantap sekali ya. Mau apa mabar? Apa so mabar? Dia bilang, main bareng. Wih, mungkin teman main barengmu itu butuh Yesus. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita punya tugas, tanggung jawab untuk memberitakan Yesus Kristus kepada mereka. Kalau kita baca Alkitab, seluruh kehidupan Yesus, saudara baca Alkitab, seluruh kehidupan Yesus, di mana saja Yesus ada, di mana saja Yesus menginjakkan kaki, melangkahkan kaki, seluruh kehidupan Yesus selalu Yesus punya satu tujuan, yaitu untuk memberitakan Injil keselamatan. Seluruh kehidupan Yesus, di mana saja Yesus pergi dan berada, tempat di mana Yesus tuju, tempat itu pasti menjadi ladang pemberitaan Injil yang Yesus lakukan. Kalau kita baca tadi, itu adalah pesan terakhir Yesus. Sesaat sebelum Yesus naik ke sorga, maka Yesus menyampaikan pesan yang kita kenal dengan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk sampai akhir hayat Yesus, akhir hidup Yesus, sampai dia mau naik ke sorga, dia meninggalkan kita. Maka hati Yesus adalah tentang misi, tentang memberitakan Injil. Apakah kita punya hati yang sama dengan Yesus? Bukankah kita bilang seperti Yesus? Ada lagunya ya. Seperti Yesus, itu saja ku perlu atau ku pinta.
seperti Yesus. Sampai orang kasih status ya, seperti Yesus. Menjadi murid seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Dan kalau kita punya kerinduan, keinginan untuk menjadi seperti Kristus, maka kita harusnya punya hati yang sama dengan Yesus, yaitu punya hati misi. Saudara perlu garis bawahi, yang saya maksud misi di sini adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga, memberitakan Injil Kristus. Itu misi yang saya maksud di sini. Karena ada misi sosial, misi sosial, kasih bantuan, kasih dana, kasih bangun gereja, itu misi. Tetapi yang saya maksud di sini adalah misi berkaitan dengan pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Rasul Paulus, kalau tadi Yesus, ini Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang pertama ayat 1-7. Roma pasalnya yang pertama ayat 1-7. Rasul Paulus berkata demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Allah. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah. Yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah Rasul Paulus dipanggil Allah, maka fokus utama dari Rasul Paulus, fokus utama adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Untuk menyampaikan berita keselamatan, misi. Hidupnya adalah untuk bermisi. Hidupnya adalah untuk misi. Rasul Paulus. Kita kadang tidak bisa bersaksi atau enggan bersaksi tentang Injil Kerajaan Sorga. Karena kadang kita takut untuk menjelaskan Injil. Mau jelaskan bagaimana Kang Pastor ya? Injil itu apa? Kemudian kalau dorang tanya tentang Injil, apa tuh kita mau bilang? Saya mau jawab apa? Saya mau menjelaskan apa? Apalagi kalau orang yang sedang saya lawan bicara saya, mereka bahkan lebih pintar dari saya. Bagaimana saya bisa memberitakan Injil? Apalagi kalau saya berhadapan dengan orang yang mungkin lebih tua dari saya, bagaimana saya menyampaikan Injil kepada mereka, memberi kesaksian kepada mereka. Saudara perlu tahu bahwa Injil adalah pesan tentang Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk saya. Ketika saya percaya, maka saya punya berita Injil. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara punya berita Injil, punya kabar keselamatan yang perlu saudara sampaikan kepada orang lain. Berita tentang Yesus. Saya ada catat di sini, ada beberapa orang yang kadang salah bersaksi. Saya mendengar kalau kita buat acara ibadah, ada kesaksian yang begini. Saya mau bersaksi saudara, dan kemudian kesaksian saya akan ganti dengan sebuah pujian. Saya undang keluarga saya untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Saudara, itu bukan kesaksian, itu menyanyi. Ya. Kemudian ada lagi, saudara saya mau bersaksi, puji Tuhan,
Kemarin di rumah saya, saudara, saya memang buka tempat buka beras, tempat beras. Saya lihat nggak ada beras sama sekali. Dan kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan, tiba-tiba ada orang yang datang dan kemudian, "Brur, ini ada beras." Oh, puji Tuhan. Tuhan menjawab doa saya. Itu Injil. Itu kabar baik, saudara. Cerita bahwa saudara dapat berkat dari Tuhan. Tapi apakah itu Injil? Itu belum Injil, saudara. Injil adalah tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Kalau saudara bilang, "Puji Tuhan, saya diberkati Tuhan karena saya anak Allah, saya ahli waris kerajaan sorga." Dari mana saya tahu saya anak Allah? Karena dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Makanya Tuhan mendengar doa saya. Kamu juga kalau Tuhan mau dengar doamu, mesti terima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Injil. Tapi kalau orang cuma sampai selesai di berita kabar baik, itu bukan Injil. Injil adalah tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kita tidak diselamatkan jika tidak ada orang yang lebih dahulu diselamatkan dan mereka bergerak untuk memberitakan Injil kepada kita. Semua kita pasti mendengar berita Injil dari orang lain yang lebih dahulu mendengar Injil, yang lebih dahulu diselamatkan. Semua, baik itu dari misionari yang datang ke Indonesia, atau orang tuamu, ayahmu, ibumu, atau sahabatmu, atau saudaramu, atau tetanggamu, atau pendetamu, atau guru sekolah minggumu, atau guru agama di sekolah. Semua kita yang percaya, kita mendengar Injil itu dari orang yang lebih dulu percaya, dan kemudian mereka memutuskan untuk menyampaikan Injil kepada kita. Kita juga punya tugas yang sama. Mungkin hanya melalui kita, hanya melalui kamu, berita Injil sampai kepada orang lain. Kita punya karakter kelebihan masing-masing. Sama dengan khotbah minggu lalu ya. Sekalipun saya hidung pesek, saya Asia. Bule, kalau orang datang di suku Minahasa, orang nggak akan langsung diterima. Kalau saya orang Minahasa, saya akan langsung diterima. Karena saya orang Minahasa, bergaul dengan suku Minahasa. Kita punya kelebihan. Dan kemungkinan besar kita punya orang lain hanya punya kita untuk mereka bisa ketemu dengan Yesus. Dan kalau nggak ada kita, mereka kemungkinan tidak bisa ketemu dengan Yesus. Tapi apakah Injil itu berkuasa? Injil berkuasa, saudara. Tetapi perlu kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tidak ada pesan yang lebih penting dari pesan keselamatan. Tidak ada berita yang lebih penting daripada berita tentang keselamatan. Bahwa Yesus Kristus telah merelakan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Kita mungkin ditolak, tapi justru kalau kita ditolak itu kabar baik. Kalau kita ditolak memberitakan Injil, harusnya itu kabar baik. Pastor, kita sudah ditolak, 5 kali ditolak. Saudara, saya dulu waktu buat surat, saya buat untuk mengajukan, mendaftar di perusahaan. Saya bawa surat, saya mau lamar kerja, surat lamaran, saya bikin. Pertama saya bikin di kertas kecil, saya tulis indah. Wah, sakit jari saya, saudara. Kok laki-laki tulisannya profesor, saudara. Tapi kalau tulisan mau daftar, mau melamar kerja harus indah. Jadi saya buat indah, saya bawa. Dan kemudian personalia bilang begini, "Pak,
bawa ulang tuh surat lamaran. Kenapa? Salah, mesti di kertas besar. Saya bikin lagi di kertas besar. Saya bawa lagi. Ditolak lagi saudara. Kenapa ditolak? Kepada yang terhormat salah. Bawa lagi, bikin lagi. Waktu saya bawa, saya pikir mau ditolak ini. Kalau ditolak sudah Jo, pergi di tempat lain Jo. Ternyata tidak saudara. Lamaran saya diterima. Saudara kalau ditolak, itu berarti saudara punya kesempatan untuk diterima. Kalau saudara ditolak waktu memberitakan Injil, itu kabar baik. Kenapa? Karena saudara punya pengharapan bahwa akan ada orang yang menerima berita Injil yang saudara sampaikan, pesan yang saudara sampaikan. Ditolak biasa saja saudara. Masa kita lebih gigih bertanya cewek daripada beritakan Injil? Lebih gigih berusaha. Kita bangun usaha gagal, bangun usaha gagal, bangun usaha gagal. Saya tanya, enggak tobat-tobat ini bro? Bangun usaha gagal, bangun usaha gagal. Karena begini bro, katanya kalau kita gagal, satu kali tadumpul. Sama dengan gale emas. Gagal, ya kecil, ya bedok, ya rugi, ya. Gale terus, tadumpul. Jangan hanya gigih kalau kita berusaha. Jangan gigih kalau kita hanya membangun hubungan. Tapi kita juga harus lebih giat untuk memberitakan Injil. 1 Korintus, apa itu Injil? Saya akan jelaskan Injil. Kalau saudara mau catat, saudara bisa mencatatnya. Apa itu Injil? Inilah Injil. Kita GSJA, kalau saudara lihat di lambang GSJA ada tertulis di situ Injil sepenuh, full gospel. Nah, ini itu Injil ya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata begini. Dan sekarang saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini Injil saudara, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan saat ini Yesus Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan nanti dia akan datang pada kali yang kedua menjemput kita semua orang-orang yang percaya. Injil. Dan ketika kita percaya, maka kita memperoleh keselamatan. Dan di dalam keselamatan Allah memberikan kita berkat-berkat khusus. Berkat-berkat khusus. Ini penting saudara. Yang pertama, ketika kita percaya, yang kita lakukan percaya dengan iman. Ini yang dikerjakan Kristus. Ini yang Injil lakukan. Ini yang kuasa darah Kristus lakukan, kerjakan. Ini yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ini yang artinya sudah selesai, tetelestai. Arti yang pertama saudara. Ketika kita percaya, kita ditebus oleh darah Kristus. Ditebus artinya Kristus menebus kita. Kristus membayar harga dosa kita. Itu artinya ditebus. Kristus membayar harga dosa kita. Dan ketika Yesus menebus kita, sekarang kita adalah milik Allah. Kita ditebus,
kita jadi milik Allah. Bilang teman kiri kananmu, bilang kamu milik Allah. Milik kepunyaan Allah. Ditebus. Di dalam Injil yang pertama yang kita terima ditebus. Yang kedua yang kita terima adalah kita diampuni. Setelah kita ditebus, kita diampuni. Artinya apa? Artinya kita bukan lagi seteru Allah. Wah, luar biasa saudara. Kalau dulu belum percaya, belum ditebus, maka saudara seteru Allah. Setelah saudara diampuni, saudara bukan lagi seteru Allah, kita sebagai sahabat Allah. Kita diampuni, kita ditebus, kemudian kita ditebus, kita jadi milik Allah. Kita diampuni, kita menjadi sahabat Allah, bukan lagi seteru Allah. Udah ingat ya. Yang ketiga, kita dibenarkan. Dibenarkan artinya Yesus Kristus sendiri yang mendeklarasikan. Dibenarkan artinya Yesus Kristus sendiri yang mendeklarasikan bahwa kita tidak lagi bersalah. Kita jadi anak Allah. Kita jadi anaknya. Kita tidak lagi bersalah. Kita ditebus, kita jadi milik Allah. Kita diampuni, kita bukan lagi seteru Allah, kita jadi sahabat Allah. Kemudian kita dibenarkan, Yesus Kristus sendiri yang mendeklarasikan bahwa kita tidak lagi bersalah, kita menjadi anaknya. Yang keempat, di dalam penebusan, di dalam karya Kristus, maka ada yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya dosa membuat kita terpisah dari Allah. Akibat dosa, maka kita terpisah dari Allah. Dan kemudian Tuhan mengerjakan yang namanya rekonsiliasi. Sekarang saya dikembalikan. Rekonsiliasi artinya kita dikembalikan lagi di dalam persekutuan dengan Allah. Ketika kita dikembalikan di dalam persekutuan dengan Allah, maka kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita punya hubungan spesial dengan Tuhan. Itu yang keempat saudara. Yang kelima, kita dikuduskan. Kita dikuduskan sebagai salah satu anak Allah. Kita dikuduskan. Dikuduskan artinya kita dipisahkan secara khusus oleh Tuhan. Sebagai salah seorang anak Allah dipisahkan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk kehormatannya, dan untuk keuntungan kebaikan kita. Jadi ketika kita dikuduskan untuk kemuliaan Allah, untuk kehormatan Allah, dan untuk kebaikan kita. Itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan yang keenam saudara, ini adalah langkah terakhir. Ketika kita dikuduskan, maka kita memperoleh yang namanya kita dimuliakan. Dimuliakan ini adalah langkah terakhir. Waktu Tuhan panggil nama kita, namaku di sanalah. Waktu Tuhan baca, Ramli Mentang, selesai. Putus nafas, masuk ke dalam kekekalan, kita dimuliakan. Itu firman Tuhan bilang begini, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, engkau setia dalam perkara kecil. Masuklah dan turutlah. Sekarang aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dimuliakan artinya kita menerima persekutuan dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, dan kita menerima upah. Semua upah yang Allah sediakan bagi kita di sorga. Bukankah ini berita terbaik saudara? Tidak ada berita yang lebih baik daripada berita ini saudara. Oh beras turun, oh puji Tuhan. Oh akhirnya semua demo sekarang aman, puji Tuhan. DPR akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan tunjangan, oh haleluya. Guru-guru sekarang akan mendapatkan kenaikan gaji, puji Tuhan. Bantuan sosial akan turun,
Bukan cuma 600, 1.200.000 tiap 2 bulan. Sama saja ya. Oh puji Tuhan. Tapi berita tentang keselamatan itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih agung dari semua berita yang pernah kita dengar. Apa alasan kita untuk tidak menyampaikan berita keselamatan? Bukankah ini berita yang terbaik yang harusnya orang lain dengar? Karena ketika kita diselamatkan, keselamatan bukan untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Pernahkah kita berpikir, kenapa kita diselamatkan? Pernahkah kita bertanya di dalam hati kita, Tuhan, kenapa saya diselamatkan? Apakah saya diselamatkan supaya saya bisa masuk ke dalam kekekalan? Atau Tuhan punya tujuan ketika kita diselamatkan, maka Tuhan juga punya tujuan supaya kita bisa membawa orang lain datang kepada Kristus. Apa tujuan kita diselamatkan? Mari kita renungkan firman Tuhan ini.